Mungkin yang pertama-tama, saya ucapkan terima kasih ya atas kesempatannya ini untuk, bisa menjadi panelis di acara ini ya. Mungkin sebelum kita masuk ke, eee materinya ya, mungkin saya ingin perkenalkan diri dulu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Ini CV atau biografi saya ya, nama saya, Deli Riswandar ya. Saya lahir di Bandung 42 tahun yang lalu ya. Selama 42 tahun ini saya sudah 3 kali berpindah pekerjaan ya. Satu tahun di Bandung, cuman untuk, biografi ini, CV ini saya hanya mencantumkan, 2 saja. Ya, yang pertama saya dari 2003 setelah, eee, lulus kuliah, saya setahun di Bandung, terus, pindah ke kota Tangerang ya, dari 2003 ke 2012 ya. Saya bekerja di PT Aktem ya, itu Torai Group ya. Itu di bawah itu selama hampir, 9 tahun ya, itu job desk saya selama bekerja di, sana. Setelah tahun 2012 saya pindah ya, ke perusahaan sekarang ya, itu PT Victory Indah Pelangi ya, dari tahun 2012 sampai, sekarang gitu. Untuk di job desk sekarang ya, saya, memegang di perusahaan itu sebagai ahli K3 umum, terus eee, SMK 3 auditor ya, terus, sebagai, manajemen proses produksi ya. Pas kebetulan kita produksi PT Victory Indah Pelangi ini bergerak pada bidang cat, Pak, ya. Terus saya, menjadi trainer juga di perusahaan ya. Alhamdulillah kemarin saya udah, sertifikasi TOT, Trainer of Trainer level 4 dari BNSP gitu. Terus kebetulan saya dipercaya juga untuk memegang ISO 9000 versi 2015 ya. Terus, di perusahaan juga sama ya, saya, memegang juga untuk masalah, 5R ya, 5R koordinator factory. Terus untuk jabatan saya di perusahaan PT Victory Indah Pelangi ini sebagai asisten factory manager, seperti itu. Itu pengalaman saya, Pak. Jadi saya itu, sudah tidak terasa ya udah hampir 20 tahun di pabrik manufaktur itu. Nah terus, slide berikutnya ya, di pabrik manufaktur itu ya, yang saya amati itu ada 3 pilar utama ya supaya, pabrik ya, pabrik apapun ya yang bergerak di manufaktur itu, dia harus menerapkan 3 pilar ini. Yang pertama ISO ya, ISO ini berhubungan, banyak ya tentang, internasional standar organisasi ini, bergerak bisa di mutu ya, di lingkungan, K3-nya juga ada, terus, makanan dan lain sebagainya. Nah, sistem ISO ini harus, setiap perusahaan harus, eee, minimal versi, mutu ya, 9001 versi 2015. Nah, terus berikutnya sama K3 itu wajib harus, tiap perusahaan harus menerapkan juga ya. Kenapa? Karena kalau misalkan mutunya bagus, produksinya bagus, tapi angka kecelakaan atau kesehatan kerjanya, jelek juga, ya itu akan mempengaruhi produktivitas dari pabrik itu. Dan yang terakhir yaitu tentang, 5R ya. Nah, mungkin untuk materi hari ini saya akan membahas banyak ke 5R itu sendiri ya. Untuk, peserta sendiri ya, Eee, mungkin entar ada sedikit permainan ya atau, penerapan untuk konsep 5R ini sendiri ya. Mungkin entar, bisa masing-masing peserta tolong, siapkan, 1, kertas ya, kertas sama bolpennya ya. Karena kita akan, teori plus penerapannya juga ya untuk masalah 5R ini sendiri gitu. Nah, apa sih 5R itu sendiri? Ya. Nah, 5R itu intinya ya, itu metode penataan dan
pemeliharaan wilayah kerja ya. Nah, suatu metode penataan dan pemeliharaan kerja ini untuk apa sih ya? Perusahaan harus menerapkan 5R ini sendiri ya, salah satunya ya 5R ini sendiri pertama kali diterapkan itu di perusahaan-perusahaan Jepang ya. Jadi budaya 5R ini budaya Jepang ya yang diadopsi oleh negara-negara di dunia ini termasuk di Indonesia gitu. Ya. Kalau di Jepang itu 5S ya. Ntar kalau di Indonesia itu 5R ya. Kalau versi Inggrisnya sama 5S juga ya. Ntar slide berikutnya saya lanjutkan. Nah, untuk metode penataan dan pemeliharaan ini ya tujuannya apa ya? Tujuannya untuk yang paling pertama memelihara ketertiban ya, efisiensi dan disiplin di lokasi kerja ya. Nah, dari ketiga ini kalau ketertibannya bisa kita jalankan, efisiensi kita jalankan juga, kedisiplinan juga ya, itu ntar akan meningkatkan kinerja perusahaan di tempat kerja secara menyeluruh. Seperti itu. Oke, next Pak. Nah, saya kembali lagi ya, untuk 5R itu apa sih? Ya, ini ada 3 versi, versi Indonesia, versi Jepang, sama versi Inggris ya. Kalau di Indonesia biasanya R pertama itu ringkas ya, R kedua rapi ya, R ketiga resik, R yang keempat rawat, dan R yang kelima itu rajin ya. Kalau di Jepang ya S pertamanya ya artinya sama ya, seiri atau short itu ringkas, seiton itu rapi, seiso itu artinya resik ya, seiketsu itu rawat, shitsuke itu rajin. Ya, untuk 5S Inggrisnya juga sama ya, short, systematis, sane, standaris sama sustain ya. Nah, 5S ini ya, 5R ini ya, ini sebagai landasan utama penerapan program budaya kerja di pabrik-pabrik manufaktur ya. Itu mau bergerak di bidang tekstil, di bergerak otomotif, sepatu ataupun yang lain ya, itu harus bisa menerapkan program 5R ini sendiri. Seperti itu. Oke, next Pak. Nah, untuk pengertian dan definisi 5R itu sendiri apa sih? Nah, sekarang kita akan bahas yang R pertama dulu, Pak. Ya. R pertama itu apa? Pengertiannya, pengertian dari ringkas itu sendiri ya. Pertama itu merupakan ya, kegiatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi barang-barang yang tidak diperlukan ya di area kerja kita itu bisa di kalau kita di manufaktur atau itu ada 2 area lokasi produksi atau pabrik sama area lokasi kantor ya. Nah, ini sama ya. Kalau kantor biasanya kita berhubungan sama apa? Kertas ya, berhubungan sama laptop, komputer, ya, printer atau dan sebagainya, ya, bolpen dan lain sebagainya, ya. Kalau di dalam produksi pabrik biasanya kita berhubungan sama apa? Alat-alat angkut, ya. Kalau di tempat saya kerja biasanya berhubungan sama forklift, ya, berhubungan sama perlengkapan kerja atau mesinnya, ya. Nah, dari semua barang-barang itu, ya, sebenarnya kita perlu apa tidak ya untuk menggunakan semua barang-barang itu ya. Makanya biasanya ya disadari atau tidak disadari ya itu biasanya tiap hari, tiap minggu atau tiap bulan barang-barang kita itu selalu bertambah, jarang berkurang ya. Nah, makanya dengan bertambahnya barang ini sendiri ya, ini konsep 5R ini harus diterapkan di situ ya. Dengan apa? Ya, ini dengan cara meringkas barang-barang yang benar-benar kita butuhkan saat beraktivitas, ya. Oke, next berikutnya. Nah, ini saya hanya sebagai gambaran contoh saja, ya. Ini yang di kantor. Ini ada 2 foto, ya, 2 gambar, ya. Ini sebelum dan sesudah, ya. Nah, di dalam konsep 5R ini sama ntar ada namanya audit Pak, ya, audit masalah
5R ini sendiri, ya. Nah, ini salah satu form checklist audit yang kita pakai, ya. Ini untuk form checklist audit ini kita ada beberapa poin ya yang kita checklist setiap kita audit. Ya, auditnya itu bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali gitu. Tapi di perusahaan saya biasanya kita terapkan sebulan 2 kali Pak untuk audit 5R ini sendiri. Nah, ini saya jelaskan. Ini alat-alat perlengkapan kerja kita ya misalkan di meja kita ya. Ya, ini saya ambil untuk di kantor ya. Misalkan di situ benar enggak ya, ini yang sebelum perlengkapan kerja kita yang kita pakai itu apakah sebanyak ini ya, atau banyak perlengkapan kerja yang emang sebetulnya kita tidak pakai atau tidak berhubungan sama pekerjaan kita ya. Contoh pertama, ringkas yang pertama di sini apa? Di sini ada banyak misalkan kalkulator, gunting, staples dan lain-lainnya ya. Kalau dalam konsep 5R ya, itu kita pilihin dulu ya. Pilihin dulu yang benar-benar kita pakai ya. Maksudnya yang benar-benar kita pakai di sini ya, yang biasa kita tiap hari atau tiap jam kita pakai ya. Nah, kalau misalkan benar-benar itu kita pakai ya, itu kita pisahkan Pak, Ibu. Pisahkan dengan cara apa? Ya, karena 5R yang ketiga itu kan rapih. Nah, setelah kita ringkas, kita pisah-pisahkan, nah baru kita rapihkan. Ya, rapihkan seperti gambar sesudahnya. Ya. Yang pertama, barang-barang yang kita benar-benar gunain itu hanya mungkin ya dari 20 mungkin 15 yang kita pakai, yang 5 sebenarnya tidak kita gunakan. Seperti itu, ya. Nah, ini konsep ringkas yang pertama gitu. Oke, next. Nah, oke, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ajak untuk memainkan permainan ini ya. Untuk permainan ini kita ada 5 step ya, 5 permainan ya. Ini permainan yang pertama untuk masalah ringkas di sini ya. Jadi untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya, ini anggap angka-angka yang di sini ya, angka-angka semua di sini yaitu barang-barang kita yang ada di area kerja kita ya. Nah, permainannya apa? Ya, ini anggap angka-angka ini barang-barang kita nih, ya. Nah, tugasnya apa? Ya, ini mungkin biasanya saya secara online ya, offline ya, ngasih training ini. Biasanya saya suka coret, ya, coret angka berurutan, ya. Coretnya angka 1 sampai 49, ya. Angka 1 sampai 49 ya itu tolong untuk dicoret. Tapi karena berhubung sekarang online maka tolong ditulis ya. Jadi contoh gini, ini coba lihat dari kumpulan angka-angka ini ya, itu harus berurut. Kalau udah menemukan angka 1 tulis 1. Kalau sudah menemukan angka 2 tulis 2. Kalau udah menemukan angka 3, tulis 3 dan seterusnya sampai ke angka 49 gitu ya. Ini waktu cuman 60 detik ya. Hanya 1 menit saja. Seperti itu ya. Semuanya udah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ini hanya simulasi, ntar saya akan jelaskan filosofinya apa sih dari ringkas angka-angka ini sendiri gitu. Udah siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau udah siap, siapkan alat tulis sama kertasnya, ya. Kalau udah siap, waktu dari sekarang 1 menit, mulai.
Ingat permainannya, kalau udah menemukan angka 1 di tumpukan angka-angka ini, tolong ditulis. Tolong untuk jujur ya. 1, terus 2, 3 harus berurutan. Oke, cukup. Oke, simpan pulpennya sama kertasnya. Oke. Oke. Pak Andi mungkin bisa salah satu untuk peserta dalam 60 detik itu bisa nulis berapa angka sih untuk perwakilan untuk beras di sini. Kita ya kan permainannya itu mencoret atau menulis angka 1 sampai angka 49 ya. Dengan kondisi ya angka-angka yang banyak ini, yang ribet ini, yang untuk letaknya yang kadang ada yang miring, ada yang terbalik, ada yang lain ya. Itu kita ya yang menghadapi, yang melihat angka-angka ini pusing duluan ya. Pasti itu akan pusing duluan ya. Sedangkan ya tujuan utama kita apa? Tadi supaya pekerjaan kita itu lebih efektif dan lebih cepat ya. Makanya ya ini angka ini kita anggap ya barang-barang di sekitar pekerjaan kita ya, istilahnya berproduksi. Pas kebetulan ya saya di perusahaan cat itu kita berproduksi itu menggunakan perlengkapan ya, tapi perlengkapan yang kita gunakan itu banyak Pak, padahal yang kita pakai itu hanya mungkin 5 alat aja, tapi yang ada di sekitar produksi kita itu sampai 15 dan sekian ya. Nah, makanya ya kalau kita udah melihat angka-angka ini kita kan akan pusing ya. Makanya kita perlu R yang pertama itu harus dengan apa? Meringkas ya. Jadi angka-angka itu ya dari tadi sampai lihat saya ada 94 sedangkan kita hanya perlu 49 saja ya itu harus kita ringkas ya. Jadi inti dari penerapan ringkas itu apa? Next, Pak. Nah, jadi hanya barang-barang yang benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja kita yang berada di area kerja kita. Ya. Jadi dari angka-angka tadi ya kita ringkas nih, kita buang-buangin yang benar-benar tidak kita perlukan. Ya, supaya apa? Supaya ntar ya permainan kedua kita akan lebih mudah lagi untuk menulis angka-angka itu dengan berurutan. Ya. Jadi inti dari penerapan ringkas ini ya hanya barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dalam aktivitas kerja kita yang berada di area kerja itu yang benar-benar harus kita pakai atau tersedia di area kerja itu ya. Oke, next Pak. Nah, tujuan penerapan ringkas ini yaitu ya pembersihan awal ya sehingga akan menghilangkan pemborosan ya. Yang pertama itu gerak. Kita dengan melihat angka-angka itu ya kan pusing, gerak kita istilahnya mencari angka 1 ya dengan 60 detik aja nggak ketemu ya. Jadi kalau kita misalkan angka itu kita ringkas ya itu gerak kita akan cepat Pak. Oh angka 1 di sini, oh angka 2 di sini, oh angka 3 di sini gitu ya. Sehingga akan menghilangkan pemborosan gerak kita Pak ya dalam mencari alat dan material sehingga mudah saat diperlukannya ya. Jadi tujuan penerapan ringkas ini yaitu menghilangkan pemborosan gerak ya dalam mencari barang-barang yang kita perlukan. Oke, berikutnya Pak. Nah, prinsip penerapan ringkas ini sendiri ya, satu menyingkirkan item-item yang tidak diperlukan di tempat kerja ya. Jadi item-item yang benar-benar kita tidak gunakan ya itu kita istilahnya singkirkan dulu ya. Terus yang kedua menyimpan item-item yang digunakan ya.
Terus ringkas ini yaitu tempat penampungan sementara, ya kita singkat TPS, ya. Kalau dalam istilah konsep 5R kita TPS. Jadi TPS itu bukan pembuangan sementara ya. Jadi penampungan sementara. Terus yang kelima, langkah penerapan ringkas ini sendiri. Tuh. Oke, next Pak. Nah, untuk flow ringkas sendiri kita bagi menjadi 3 Pak untuk pengelompokan barang ini sendiri. Ya, satu, ya kalau kita meringkas itu ada barang itu tidak diperlukan atau barang ini kadang-kadang diperlukan, kadang enggak, itu masuk ke ragu-ragu, dan yang ketiga itu diperlukan. Ya, jadi pengelompokan ringkas ini diperlukan, ya, ragu-ragu atau tidak diperlukan, ya. Nah, untuk tidak diperlukan ini dibagi dua lagi. Yang tidak diperlukan itu yang tidak bernilai atau bernilai, ya. Kalau tidak bernilai biasanya kita scrap, langsung buang atau musnahkan, ya. Nah, kalau yang bernilai itu ntar masuk ke TPS sementara dulu, Pak, ya. Nah, kalau ragu-ragu ya biasanya barang-barang itu ya udah kita simpan aja lah di TPS dulu gitu. Karena biasanya barang-barang yang ragu-ragu ini biasanya dia diperlukannya yang misalkan sebulan, 2 bulan dan atau seterusnya. Tapi barang itu biasanya sewaktu-waktu akan kita perlukan, ya. Nah, terus kalau yang diperlukan itu kita reduksi juga, ya. Barang-barang itu harus kita kurangi kuantitasnya, ya, mengurangi itemnya, mengurangi duplikatnya, ya. Nah, terus dari reduksi ini ya kita bagi juga menjadi 3, ya. Sering digunakan, kadang-kadang digunakan, atau jarang sama sekali digunakan, ya. Terus untuk yang ragu-ragu untuk TPS ya biasanya barang-barang di perusahaan itu enggak bisa serta-merta kita buang, ya. Itu harus ada keputusan dari manajemennya sendiri, ya. Nah, untuk dari keputusan manajemen ini, yaitu diperlukan bagian lain nggak, gitu, ditempatkan di gudang nggak, atau yang terakhir dilelang atau dihibahkan. Oke, next Pak. Oke, nah ini untuk konsepnya ya, pokoknya barang-barang itu perlu, tidak perlu, tidak perlu. Ya, kalau misalkan yang perlu ya kita simpan, kalau tidak perlu kita buang. Oke, next Pak. Sekarang permainan yang kedua Pak. Waktunya cuma 50 detik ya untuk semua peserta, ya. Tolong siapkan lagi untuk pulpen sama kertasnya, ya. Nah, ini permainan kedua. Tadi kita kan udah meringkas Pak semuanya. Diperlukan, tidak diperlukan, ya, atau jarang dipakai. Nah, sekarang kita udah ngeringkas tuh, ya. Sekarang hanya angka-angka yang tersisa saja yang kita gunain, yaitu 49 angka, ya. Nah, permainannya sama, ya. Kalau tadi kan hampir 90-an lebih ya angkanya, sekarang kita diringkas tuh, dibuang-buangin angka-angkanya. Sekarang tinggal hanya 49 angka aja. Nah, tugas Bapak sekarang, Bapak-bapak Ibu sekalian, ini tolong permainannya sama seperti permainan yang pertama, itu tolong tulis ya angka-angka di sini harus berurutan. Kalau udah kelihatan nomor 1, terus nomor 2, nomor 3 dan berurutan. Terus seperti itu ya. Waktunya cuman 50 detik ya. Kita kurangi. Kalau tadi kan 60 detik, sekarang 50 detik ya. Nah, yang ingin saya itu ntar saya akan tanya ya, dengan 50 detik ini berapa angka sih yang bisa kita tulis dengan jumlah angka-angka yang udah diringkas di sini. Oke, siap Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kalau siap, waktu dari sekarang mulai silakan.
Oke, waktu udah 50 detik, cukup ya. Pulpen sama kertasnya tolong disimpan. Nah, sekarang saya ingin nanya ya, mungkin Pak Andi bisa satu atau dua. Kita ringkas ya, kita akan semakin cepat bekerja ya. Angkanya kan udah tidak seruwet yang pertama tadi kan ya. Kalau sekarang kan udah agak jarang-jarang, jadi fokus mata kita juga nggak terlalu pusing ya. Terus untuk nilai-nilainya pasti akan hampir 2 kali lipat tadi. Nah, ini sama dalam pekerjaan kita juga. Kalau dalam pekerjaan kita, ya itu masalah, semua barang dan ini ya kita ringkasin semua, kita buang-buangin ya, itu pasti akan cepat penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nah, eh, pasti ya kalau secara alami ya, kalau misalkan angka-angkanya ini ya kita ringkas, kita sedikitkan, terus kita tulis ya, itu pasti akan menimbulkan ya kecepatan tersendiri. Jadi kalau bahasa Jepangnya, kalau istilahnya pokayoke ya, pokayoke itu ya, artinya orang bodoh pun ya kalau masang alat itu pasti tidak akan salah ya. Kenapa? Karena dia contoh misalkan SIM card ya, SIM card di handphone ya. Meskipun dia tidak terpelajar ataupun apa, kalau misalkan posisinya salah pasti SIM card-nya tidak akan masuk ya. Nah, itu yang namanya pokayoke. Nah, dalam konsep ringkas ini juga sama, Pak, ya. Kalau misalkan angka-angkanya udah kita istilahnya ringkas, sekarang cuma 49 ya, ini pasti akan lebih cepat ya dalam pengerjaannya. Oke, next Pak, berikutnya. Ya. Oke, itu rapih ya. Nah, sekarang yang R kedua, Pak. R yang pertama tadi ringkas, sekarang R yang kedua itu rapih. Ya. Rapih itu apa sih definisinya? Ya. Jadi rapih itu segala sesuatu ya harus diletakkan sesuai posisi yang ditetapkan sehingga siap digunakan pas saat diperlukan. Ya, itu namanya rapih. Nah, kendalanya biasanya barang yang pas kita mau gunakan itu barangnya nggak ada, hilang atau ada yang pakai tidak dikembaliin lagi ke tempatnya dan lain sebagainya ya. Nah, konsep yang kedua ini rapi itu yaitu ya. Jadi segala barang itu harus diletakkan pada posisinya ya. Itu definisi tentang rapi. Oke, next berikutnya. Nah, jadi ini fotonya ya. Contoh misalkan ya kita tadi kan udah kita ringkaskan ya barang-barangnya. Nah, sekarang kita rapihkan ya. Rapihkan itu ada dua konsep 5R itu. Satu, barangnya tertata pada tempatnya. Terus yang berikutnya yang ketiga itu harus terlihat indah ya. Tadi kalau yang gambar yang pertama kan gunting semua dimasukin ke laci aja udah macam-macam itunya. Nah, kalau di posisi udah kita step ke rapi itu harus semua kita atur letak posisinya, terus untuk tempatnya ya. Nah, biasanya kalau udah kita rapi, nanti kita ada standar ya. Biasanya kita kasih label ya. Jadi laci ini isinya apa sih? Terus posisinya di mana? Ya, itu posisi untuk rapihnya sendiri. Oke, next Pak. Oke, nah ini contohnya salah satunya ya. Coba bayangkan yang gambar pertama ya. Kita kalau orangnya tidak menerapkan konsep 5R rapi, yaitu bisa terlihat di gambar pertama. Ya, file, dokumen diletakkan dimanapun. Ya, nah ini sama seperti konsep angka tadi. Ya, bisa efektif atau bisa cepatkah dia dalam bekerja? Ya, pasti tidak akan secepat, seefektif gambar yang kedua. Ya, kalau gambar kedua kan udah ditata rapi ya. File ini letaknya di sini. File itu misalkan file-file yang lain kita udah tahu posisinya di sini. Jadi kalau misalkan mau cari file X, ya udah posisinya misalkan di nomor 1.
ya, di filing kabinet nomor 1 dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi untuk rapi sendiri ya itu pasti akan cepat membantu menyelesaikan pekerjaan kita, gitu. Oke, next Pak. Nah, terus untuk rapi juga sama, kita akan cepat-cepat mengetahui atau mendeteksi ya barang-barang yang sekiranya hilang. Ya. Kenapa? Karena ya kalau udah rapi kan istilahnya kita tahu, oh gunting posisinya di sini, ya. Ini hanya sebagai contoh ya, saya ambil misalkan perlengkapan di maintenance gitu. Karena biasanya kalau di pabrik manufaktur ya itu yang paling barang tidak rapi, tidak itu ya biasanya di maintenance ya. Karena di tempat saya kerja ya biasanya barang-barang kunci atau apa itu sering hilang. Kenapa hilangnya? Yang pertama ya karena penempatannya sendiri mereka tidak pada tempatnya gitu ya. Jadi fungsi yang berikutnya dari HP ini bisa cepat-cepat ya mendeteksi barang-barang yang hilang gitu. Oke, next Pak. Nah, ya kalau misalkan udah tertata rapi semua ini, kalau misalkan ada barang yang hilang itu akan cepat ketahuan dan berikutnya akan cepat kita cari juga ya. Nah kalau misalkan nggak ketemu atau apa ya karena ini rapi ini udah ada standarnya, makanya kita akan ke manajemen ganti yang baru untuk perlengkapan kerjanya itu. Oke berikutnya Pak. Oke, jadi inti dari penerapan rapi ini apa? Yang pertama, mengambil keputusan berapa barang ya yang diletakkan dan di mana tempatnya ya. Kenapa? Contoh misalkan pulpen ya. Kalau untuk yang pekerja kantoran atau ini biasanya pulpen itu kadang kan suka banyak ya, ada 1, 2, 3 gitu. Padahal untuk fungsi pulpen itu apa? Nulis kan. Nulis biasanya ya perlu 1 pulpen aja, jangan banyak-banyak ya. Makanya kalau dalam konsep 5R itu ya barang-barang itu ya harus benar-benar ya yang kita perlukan saja ya. Kalau yang tidak kita perlukan ya itu tolong disingkirkan saja gitu ya. Nah, makanya intinya adalah mengambil keputusan berapa banyak barang yang akan diletakkan dan di mana tempatnya. Ya, itu inti dari penerapan rapi. Oke, next Pak. Nah, sekarang permainan yang ketiga ya. Kalau sekarang rapi, itu angka-angkanya udah kita uh, pisahkan, Pak. Udah kita kelompokkan ya. Nah, coba sekarang permainan yang ketiga ya, waktunya 40 detik ya, kita kurangi lagi ya. Itu sama ya, mencoret angka dari 1 atau menulis ya, nah kita online itu menulis angka 1 sampai 49 ya. Itu angka satunya di mana, biasa 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu ya. Sekarang kita udah di kotak-kotak nih ya. Ntar saya akan kasih clue-nya ya. Kita filosofi dari angka ini kenapa sih harus dikotakin atau apa? Berhubungan sama efisiensi kerja kita ya. Bentar, Pak. Oke. Untuk peserta tolong disiapin lagi ya untuk alat tulisnya sendiri ya. Waktunya 40 detik ya dari sekarang. Oke, silahkan ditulis ya. Oke, jadi ya ini kita ada pola kerja Pak namanya ya. Jadi teknik untuk bekerja supaya kita lebih cepat. Kalau kita udah tahu kuncinya ya dari angka-angka ini yang tadi seperti Pak Denny ya tadi bicarakan itu pasti akan jauh lebih cepat Pak ya itu betul. Jadi angka satunya itu dari bawah ya bawah no, bawah paling kiri ya terus nomor duanya tengah paling kiri
Terus nomor 3-nya atas paling kiri, ya. Terus nomor 4-nya ntar kembali ke tengah, ya, tengah apa ya, tengah-tengah ya, gitu ya. Jadi itu udah ada polanya, Pak. Kalau polanya itu udah kita ketahui, itu pasti akan lebih cepat pekerjaan kita, Pak. Ya, makanya kalau dalam dunia manufaktur, kalau kita udah punya tekniknya ini, ya teknik segala urusan pekerjaan kita itu akan lebih cepat dibandingkan orang lain. Nah, ini yang disebut kalau analisis saya ini yang dinamakan sebagai pengalaman kerja, Pak. Ya, jadi kalau semakin kita karena kan dalam dunia manufaktur atau pekerjaan itu kan tiap hari kita mengerjakan itu aja, itu, terus sampai monoton kan, sampai istilahnya kita dengan setahun, 2 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun pekerjaan kita itu istilahnya udah di dalam kepala kita ya, dalam kepala, luar kepala gitu. Nah, dari dalam kepala, luar kepala ini ya salah satunya yaitu ya kita akan bersaing sama pekerja-pekerja lain ya. Karena kalau misalkan kita tidak tahu ya, contoh misalkan satu pekerjaan X ya yang biasa kita kerjakan ya, itu kita sudah berbicara bukan masalah bisa atau enggak, tapi cepat apa enggak untuk ngerjainnya gitu ya. Makanya kenapa sih orang-orang berpengalaman itu selalu dibayar lebih mahal, karena yaitu dia diharapkan dengan pekerjaan X ini dia bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat ya. Nah, dalam konsep 5R ini yaitu dinamakan rapih, Pak. Karena kalau kita udah angka-angkanya kita rapihkan, ya kita kotak-kotakan, nah biasanya itu suka terlihat nih. Oh iya, polanya angka 1 di sini, 2 di sini, letaknya udah mulai terbaca. Nah, kalau udah terbaca itu dengan tugas permainan ini kita akan cepat, Pak, menulis 1, 2, mencoretnya seperti itu ya. Oke, next, Pak. Nah, jadi tujuan penerapan rapih ini sendiri apa? Yaitu penataan barang yang berguna ya, sehingga mudah dicari dan aman serta diberi indikasinya gitu ya. Nah, mudah dicari. Oke, oke, lanjut, Pak. Nah, gitu. Nah, terus untuk prinsip penerapan rapihnya sendiri ya, setiap barang memiliki nama dan tempat ya. Jadi jangan lupa ya, setiap barang-barang yang udah kita ringkas tadi ya, itu harus ada apa? Pertama namanya, terus yang kedua tempatnya atau rumahnya ya, terus ntar terakhir harus dikasih label, Pak. Ya, itu udah ke tahap penerapan rapi. Jadi setiap barang itu harus apa? Punya nama ya. Kalau pulpen ya ntar dikasih misalkan pulpen disimpan di suatu kotak ya. Nah, di suatu kotak itu biasanya kalau udah penerapan konsep 5R ya, rapinya itu biasanya pulpen ditulisin pulpen, tempat pulpennya ya. Nah, terus di situ biasanya dikasih label. Itu yang simple. Ya, tapi kalau di industri manufaktur misalkan otomotif atau apa, nah itu ini sangat sangat pengaruh kepada kecepatan produksinya itu sendiri. Contoh kenapa ya? Contoh misalkan di otomotif atau apa ya, itu nama baut, Pak. Ya, misalkan baut 10. Baut 10 itu macam-macam rupanya ya, terus bentuknya ya. Nah, itu sangat berpengaruh di situ. Makanya setiap barang itu kita harus ada klasifikasi namanya, tempatnya ya. Terus harus dikasih label gitu ya. Makanya penerapan konsep 5R di manufaktur itu harus ada apa? Satu, harus punya nama, tempat dan barangnya. Tempat dan labelnya ya. Nah, barang mudah dikenali dengan label dan warnanya sendiri ya. Terus mudah diketemukan berdasarkan denah lokasi atau kode kategorinya. Gitu. Terus jumlahnya dengan cepat dapat dihitung. Nah, terus untuk konsep rapi ini ya ntar berhubungan sama sistem FIFO ya, serta memastikan dijalankannya dengan benar. Itu. Oke, next, Pak. Oke. Nah, untuk diagram rapi sendiri ya, di sini pertama ya, R pertama kan tadi ringkas ya. Jadi ringkas itu kalau yang diperlukan ya itu ntar dirapihkan ya. Nah,
Terus diperlukan ini ya untuk klasifikasinya sama ya. Jadi sering digunakan ya, jarang digunakan, tidak digunakan ya. Nah, untuk sering digunakan untuk kegiatan yang diperlukannya apa? Yaitu harus dekat pemakainya ya. Kenapa? Karena kan tadi berhubungan sama waktu ya. Contoh misalkan kita ada apa ya namanya? Printer lah kalau di kantor ya. Printer ya itu sering dipakai dipakai kita ya. Tapi untuk peletakannya misalkan di meja sebelahnya atau 2 meja dari meja kita seperti itu ya. Nah, makanya yang barang-barang yang sering kita gunakan itu harus benar-benar dekat sama kita. Istilahnya kita jangan sampai ngambil barang itu istilahnya sampai berdiri atau berjalan ngambil barang itu ya. Jadi diusahakan dalam konsep 5R itu barang-barang yang benar sering kita pakai itu harus dekat sama kita, Pak. Itu ya. Terus ditempatkan agak jauh dari pemakai ya. Kalau jarang digunakan ya itu dijauhkan ya. Kalau misalkan tidak digunakan itu ditempatkan terpisah atau dan teridentifikasi. Itu ya. Oke, next Pak. Oke, itu yang kedua tadi. Nah, sekarang yang ketiga. Jadi pengertian dari definisi resik. Resik itu bersih-bersih ya, kebersihan. Nah, apa itu resik? Ya, jadi resik ini ya merupakan kegiatan membersihkan peralatan dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik. Tadi yang pertama, R pertama ringkas. Jadi semua barang yang benar-benar kita tidak gunakan, kita singkirkan atau buang. R yang kedua tadi rapih ya, setelah dirapihkan ya, tadi dibikin istilahnya tempatnya, rumahnya, labelnya ya. Nah, R yang ketiga itu kita harus bersihkan ya. Kenapa? Karena semua perlengkapan kerja itu ya, meskipun kita simpan di meja kita di kantor atau apa, itu pasti akan mengalami kotor. Ya, kotor itu ada dua, biasanya dari debu atau dari binatang. Ya, contoh sarang laba-laba ataupun apa. Ya, makanya dalam konsep 5R itu R yang ketiga itu resik yaitu bersih-bersih gitu. Ya, oke next Pak. Nah, contohnya ini Pak, ini kondisi di produksi kita ya. Ini mesin ya, mesin kalau misalkan kita produksi terus ya, tapi tidak diresik atau dibersihkan ya, kondisinya ya seperti ini ya. Gambar yang kiri itu jarang dibersihkan ya, kalau yang kanan itu kegiatan 5R-nya ya, R yang ketiganya itu berjalan ya, gitu. Oke, next Pak. Oke. Oke, sekarang permainan yang keempat, ini intinya sama ya. Ini mencoret ya angka 1 sampai angka 49. Waktunya cuma 30 detik ya. Oke, siapa? Oke, mulai. Si angkanya sama ini, cuman tinggal kecepatan kita untuk menulis aja ya. Seperti itu ya. Nah, jadi dalam permainan yang keempat ini ya, kalau misalkan barang-barang kita udah kita kasih kotak, istilahnya kasih rumahnya, kasih labelnya, terus untuk posisinya juga kita udah mulai klasifikasiin ya. Itu pasti akan lebih cepat juga ya. Dari permainan pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, kalau kita ngikutin rule aturan-aturan konsep 5R ini sendiri, pasti itu akan mengalami kecepatan yang lebih cepat lagi ya untuk pengerjaannya ini sendiri ya itu. Oke, next Pak, berikutnya. Oke. Nah, konsep bersih-bersih itu ya sama ya, barang udah ada labelnya, udah ada rumahnya, ya, udah ada tempatnya, ya. Biasanya yaitu dengan berjalannya waktu, ya, itu pasti ruangan atau barang-barang itu akan kotor dengan sendirinya, ya. Jadi kotor itu ada dua, kotor yang digunakan, ya, itu sama kotor yang disimpan,
Ya, kalau kotor yang disimpan biasanya karena faktor alam, ya, debu atau binatang dan lain-lain. Tapi kalau barang-barang yang digunakan biasanya faktor karena manusianya itu sendiri, ya. Biasanya kalau misalkan orang biasanya udah pakai barang biasanya sangat sulit ya untuk mau membersihkannya lagi atau merapikannya lagi ke tempat kerjanya lagi. Seperti itu, ya. Kenapa? Karena biasa ya kalau sifat utama manusia kadang kan suka apa yang lebih simpel dalam pekerjaan itu. Karena kalau harus ngerapihin lagi atau membersihkannya lagi kan biasanya butuh waktu, butuh tenaga juga gitu. Nah, dalam konsep 5R yang resik ini semua karyawan ya mau dari level tertinggi sampai terbawah itu wajib harus membersihkannya lagi ya. Nah, itu konsep 5R yang ketiga itu resik yaitu bersih-bersih ya. Jadi semua barang-barang itu wajib harus dibersihkan dari apa? Dari kotoran-kotoran yang tidak bagus yang bisa menyebabkan kerusakan barang itu sendiri atau keindahan ruangan itu bisa terganggu juga ya dengan kotornya itu. Oke, next, Pak. Ya. Jadi kalau udah konsep 5R kita terapkan ya, biasanya ya itu akan yang tadi debu atau sarang laba-laba itu akan bersih ya, terus akan terlihat bagus ya atau istilahnya akan kinclong lah seperti itu ya tentunya. Oke, next, Pak. Oke. Nah, jadi inti dari implementasi resik itu apa sih? Ya, jadi merupakan kegiatan membersihkan peralatan ya dan daerah kerja sehingga segala peralatan kerja tetap terjaga dalam kondisi yang baik ya. Nah, dalam konsep 5R ini ya, tadi ringkas, rapi, resik ya. Sebenarnya kalau itu tiga konsisten kita kerjakan ya, sebenarnya udah selesai ya. Cuman dalam 5R ini kan kita ada 5. Nah, untuk 2 itu ntar tambahannya supaya apa? Supaya konsep bersih, ringkas, rapi, sama bersih ini selalu terjaga, yaitu ntar yang poin yang keempat, kelima, rawat sama rajin, yaitu kita lebih ke personil orangnya, gitu ya. Oke, next, Pak. Oke, untuk tujuan penerapan resik sendiri apa sih? Ya, yang pertama pemeriksaan dan pembersihan, Pak. Ya, jadi selain kita bersih-bersih barang itu ya kita memeriksa juga lengkap enggak perlengkapannya, ya, kotor enggak gitu, ya. Jadi pemeriksaan itu memeriksa secara hati-hati ya untuk kemudian membersihkan kotoran yang tidak semestinya agar tempat kerja selalu dalam keadaan bersih, ya. Nah, untuk konsep 5R ini sendiri ya, ini tidak kita bebankan kepada cleaning service, Pak, ya. Jadi kalau di manufaktur yaitu cleaning service itu hanya 30% saja, Pak, untuk bagian bersih-bersih. Tapi untuk keseluruhannya itu harus melibatkan semua karyawan yang ada di pabrik itu, Pak, ya. Jadi 5R ini bukan hanya tugas pokok cleaning service, orang yang bersih-bersih job desk-nya cleaning service, bukan seperti itu konsepnya. Nah, konsep untuk 5R ini sendiri harus dijalankan oleh semua orang yang ada di perusahaan atau pabrik itu, Pak, gitu ya. Nah, terus efek yang ditimbulkannya apa dari kegiatan memeriksa dan membersihkan barang ini ya? Sebisa mungkin ya, ini tempat kerja dibuat bersih dan bersinar ya. Pertama, agar lingkungan kerja sehat, nyaman sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan ya. Nah, ini seperti terlihat pada permainan yang pertama, Pak. Kalau angkanya banyak, udah ada yang besar, kecil, ya. Kita yang mau ngerjain tugasnya untuk istilahnya menulis angka yang berurutan itu akan motivasi kerja kita akan turun, ya. Tapi kalau misalkan kita udah diringkas, angka-angkanya udah dihilangin,
ya dari angka, kita kan perlunya hanya angka 1 sampai 49, tapi tadi yang permainan pertama itu angkanya sampai 90 ya. Itu 50 angka udah kita buang ya. Terus untuk yang permainan yang ketiga tadi udah istilahnya udah di satu angka, satu rumah, satu kotak ya. Itu pasti akan menimbulkan apa? Kita enak kerjainnya ya, nulis angkanya udah tahu, polanya udah tahu, posisinya udah tahu gitu. Itu pasti akan menimbulkan motivasi kerja kita, Pak. Ya. Makanya kalau misalkan ya, ini pertanyaan juga, kalau misalkan motivasi pekerja kita turun ya, itu pasti ada beberapa faktornya. Salah satunya faktor lingkungan kerja, Pak. Ya. Karena kalau misalkan lingkungan kerja kita kotor ataupun perlengkapan-perlengkapan kerja kita istilahnya banyak, terus tidak pada tempatnya atau apa, jadi sehingga orang yang harus mengerjakan misalkan berproduksi ya, biasanya 1 jam, ya dia bisa sampai 2 jam. Ya, bukan karena capeknya, tapi stres nyari barang-barangnya, Pak. Biasanya seperti itu. Ya, nah itu makanya akan melemahkan motivasi kerja kita. Makanya dalam konsep 5R ini sendiri ya, itu salah satunya itu mencegah motivasi kerja yang turun ya akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan itu sendiri. Itu. Oke, next, Pak. Oke. Nah, prinsip penerapan resik ini satu ya membersihkan sekaligus memeriksa ya. Jadi segala barang-barang itu kita yang udah kita rapikan itu wajib satu-satu kita bersihkan. Terus yang kedua memeriksanya. Udah rusak enggak perlengkapan kerja kita? Ya, itu bisa cepat ketahuan. Terus yang kedua mendeteksi sumber-sumber kotorannya ya. Terus yang ketiga, melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Ya, contohnya penyimpangan itu kalau misalkan perlengkapan kerja, contohnya di maintenance ataupun di mana itu hilang, ya itu bisa cepat ketahuan. Ya, terus yang keempat yaitu mencegah penyimpangan yang pernah atau belum terjadi. Gitu. Nah itu 4 prinsip penerapan resik itu sendiri. Tuh. Oke, next Pak. Oke. Nah, ini untuk diagram pembersihan resik ya. Yang pertama, kalau dalam resik ya, itu kita harus bikin layout tempat kerjanya dulu, Pak. Ya. Kalau tadi kan udah kita rapihin semua. Nah, kalau udah kita rapihin untuk barang-barangnya itu, kita harus petakan mau disimpan di mana sih barang-barang itu ya, mau kita rapihkan di mana sih gitu. Nah, kalau dalam poin yang ketiga untuk resik itu, yaitu layout tempat kerja, itu mudah mengidentifikasi batas-batas area kerja. Gitu. Jadi barang-barang yang telah kita rapihkan itu, ya tadi kan diringkas, dipisah-pisahin, yang benar-benar kita pakai atau enggak. Nah, kalau dalam faktor kebersihan resik ini, ya itu harus kita pisahkan menjadi 3. Ya, yang pertama ya ini sarana kebersihannya ya. Jadi barang-barang yang kita bersihkan itu kan harus kita identifikasi dulu, Pak. Ya. Pertama, sarana kebersihan itu rencanakan dan laksanakan ya. Yang pertama, apa, berapa, dan di mana jenis alat kebersihan yang efektif diperlukan pada area kerja kita. Ya. Karena kebanyakannya ya yang saya amati khususnya di tempat kerja saya itu sebenarnya kegiatan dia itu ya dalam bekerja itu hanya membutuhkan beberapa alat kerja saja ya. Tapi kenyataannya di tempat kerja dia atau di meja dia itu banyak barang-barang yang sebenarnya tidak dia gunakan. Tapi digunakannya mungkin hanya sekali-kali saja. Ya mungkin seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu ya. Terus yang kedua, denah letak alat-alat kebersihannya ya. Jadi sebelum kita melakukan kebersihan ya, itu kita harus siapkan dulu Pak alat-alat kebersihan kitanya apa. Contoh misalkan sapu ataupun kemoceng ataupun lap ataupun dan lain sebagainya seperti itu ya. Terus selain kita ada alatnya harus kita lengkapi juga sama perlengkapan safety-nya. Contoh
kadang di beberapa tempat ya, kalau misalkan berhubungan sama debu ya, karena biasanya kalau bersih-bersih ini biasanya lebih ke debu, sarang laba-laba ataupun lain sebagainya. Biasanya dia suka ada yang namanya alergi ke debu, Pak. Seperti itu. Ya, makanya kita harus siapin juga untuk alat safety-nya, perlengkapan K3-nya untuk masalah bersih-bersih ini sendiri gitu ya. Nah, terus sarana kebersihannya udah, terus penerapan pembersihan awalnya ya. Satu, rencanakan dan laksanakan. Nah, untuk resik ini, ya ntar di poin keempat rawat, kita harus bikin jadwalnya, Pak. Ya, kenapa? Karena kalau kita serahkan ya ke cleaning service atau ke bagian-bagian tertentu tanpa kita jadwalkan, biasanya tidak akan berjalan. Ya, yang ada saling tunjuk, ya, yang ada hanya saling istilahnya mengandalkan, gitu. Ya. Nah, untuk resik ini sendiri kita harus bikin jadwalnya, Pak. Ya, jadwalnya orangnya siapa, terus membersihkan apa, terus di area batas area kerjanya yang mana gitu ya. Jadi konsep bersih-bersih ini konsep gotong royong ya. Jadi tidak ada istilahnya karena dia jabatan di perusahaannya atau agak tinggi atau gimana dia enggak dapat jadwal juga ya. Jadi konsep 5R ini sendiri khususnya bersih-bersih ini harus ada jadwal, terus pesertanya biasanya kita harus libatkan semua orang. Jadi ntar akan ada timbul rasa kebersamaan ya gitu. Rencanakan dan laksanakan satu kapan dan bagaimana membersihkan. Contohnya yang tadi kan atap, langit-langit, dinding dan area kerja gitu ya. Terus yang kedua, alat-alat yang dibutuhkannya apa aja. Terus yang ketiga, perlu waktu berapa lama untuk satu kali pembersihannya. Ya, itu harus kita analisa juga. Ya, kenapa? Karena bersih-bersih ini ya, itu harus jadi bagian dari proses produksi di kita. Ya, kenapa? Kalau di luar produksi kita biasanya tidak akan jalan. Ya, makanya kalau di perusahaan atau apa, itu kita biasanya suka bikin prosedur atau WI ya. Nah, WI itu biasanya kalau dulu itu selesai berproduksi itu selesai menghasilkan barang ya. Tapi kalau sekarang, kalau dengan menerapkan konsep 5R ini, selesai berproduksi itu harus selesai menghasilkan barang plus harus membersihkan perlengkapan kerja untuk menghasilkan barang itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan barangnya udah jadi yang siap kirim ya ke konsumen kita, kalau perlengkapan kerjanya tidak bersih atau apa, itu dianggap belum selesai. Makanya si karyawan harus ya mindset kerjanya harus barang jadi, tapi perlengkapan kerja juga harus bersih, rapi, bersih juga gitu ya. Terus yang ketiga perlu waktu berapa lama yang tadi udah. Terus yang poin yang ketiga, resik per area per alat ya, rencanakan dan laksanakan ya, yaitu mapping dan labeling resik activity-nya ya. Terus standar warna cat, jadwal pengecatan ya. Terus yang ketiga perluasan area dan alat kerjanya apa aja. Oke, next Pak. Oke, itu tadi resik ya. Sekarang poin yang keempat itu pengertian dan definisi tentang rawat ya. Rawat itu apa sih? Ya, rawat itu kelanjutan dari yang tadi ya. Jadi rawat itu definisi rawat itu penjagaan ya lingkungan kerja yang sudah rapi dan bersih menjadi suatu standar kerja ya. Jadi apa-apa yang barang-barang yang telah kita rapihkan, kita bersihkan, itu harus kita bikinkan standarnya, Pak. Jadi fungsi standar di sini, jadi siapapun orang yang ya ngambil alat itu harus dikembalikan lagi ke tempat semula, ya. Jadi posisinya, tempatnya, ya ini sama persis seperti konsep permainan angka-angka tadi, ya. Jadi angka-angka yang tadi, ya itu ada yang istilahnya letak posisinya kan angka 6, tapi dia dibikin menyamping ya. Angka 1 dibikin terbalik ya supaya apa? Membingungkan orang pas saat dia nulis gitu. Nah, kalau rawat ya itu harus kita standarkan. Jadi setiap barang-barang ya yang seperti yang tadi di foto-foto tadi ya
itu udah ada tempatnya, ya, udah ada rumahnya, udah ada labelnya, ya, itu biasanya kita standarkan tempatnya harus di situ. Jadi siapapun yang ngambil perlengkapan kerja itu, ya, seperti ini, ya. Nah, ini udah ada standarnya, ya. Standarnya kalau gergaji posisinya, ya, yaitu di atas di kiri, ya. Nah, terus dibikinin standarnya di sampingnya. Jadi supaya siapapun yang ngambil perlengkapan maintenance ini harus lihat standar di sampingnya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai standar, nah itu wajib harus mengembalikan ya perlengkapan kerja itu sesuai tempatnya. Ya, jadi siapapun yang ngambil udah tahu, oh ya ini posisi gergaji di sini, ya posisi gunting di sini. Itu dengan melihat standarnya. Ya, jadi setiap perlengkapan kerja yang kita udah rapihkan, udah kita bersihkan, itu harus kita kasih standar. Jadi standar itu supaya menjaga tetap ya untuk posisi perlengkapan kerja kita itu ya. Ya, supaya tetap jalan ya standarisasi ini sendiri. Kenapa? Karena biasanya beda orang ya, beda kemauan ya. Apalagi kalau penyimpanannya tidak kita standarisasi. Mungkin gergaji ya dia pinginnya di kiri bawah ya yang tempat penggaris atau gergaji pinginnya di tempat gunting gitu ya ntar akan kalau tiap orang berbeda ya kalau kita tidak standarkan itu pasti akan kembali acak-acakan lagi barangnya ya seperti itu ya. Oke, next Pak ya. Nah contohnya seperti ini Pak, ini di workshop maintenance kita ya, jadi perlengkapan kerja itu ya itu kita udah ada standarnya, jadi udah kita rapikan. Nah terus di kaca itu kita kasih standar Pak. Jadi, di lemari ini perlengkapannya apa aja sih? Itu ditulis. Misalkan tang, obeng, obeng kecil nomor 10, itu, dinomerin posisi nomor 3 atau nomor 4. Nah, itu terus ya, harus kita bikin standarin kalau kita mau menerapkan konsep 5R ini sendiri, gitu ya. Nah, ini kalau udah ada standar itu wajib harus dipatuhi oleh semua karyawan ya. Karena kalau tidak ada biasanya di kita suka ada sanksi Pak, sanksi teguran, terus yang terakhir sanksi tertulis. Biasanya kita langsung SP. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada sanksi atau teguran, biasanya karyawan ya itu akan dengan seenaknya ya menyimpan barang ataupun menghilangkan barang dan lain sebagainya gitu. Ya, makanya kalau kita udah bikin standarnya harus ada ntar kalau yang tidak mengikuti itu harus ada sanksinya Pak. Itu. Oke, next. Oke, jadi untuk inti dari penerapan rawat ini sendiri ya, itu merupakan kegiatan menjaga ketetapan ketiga tahap sebelumnya ya. Ringkas, rapi, resik ya dengan membakukannya ke dalam standar ya. Untuk standarnya mungkin bisa searching di Google ataupun ntar lihat kondisi perusahaannya ya. Itu formatnya mau seperti apa gitu ya. Oke, berikutnya next Pak. Ya. Tujuan penerapan rawat ini yaitu standarisasi atau menetapkan aturan ya. Membuat, membakukan atau menetapkan pekerjaan yang sudah dilakukan agar pekerjaan tersebut selalu sama dan teratur dilakukan ya. Jadi standarisasi itu yaitu supaya menjaga barang-barang itu posisinya letaknya seperti yang foto tadi Pak ya. Nah, kalau misalkan enggak distandarisasikan itu biasanya ya dengan berjalannya waktu akan istilahnya acak-acakan lagi untuk posisi letak-letak kuncinya atau apanya seperti itu ya. Jadi standar-standar ini harus mudah dipahami, diimplementasikan ke seluruh anggota organisasi dan diperiksa secara teratur dan berkala. Nah, teratur dan berkala ini biasanya kita adain audit Pak. Audit masalah 5R kebersihan tempat ya, terus alat kerja ya, sama mesin biasanya ya. Makanya untuk penilaiannya mudah Pak. Kenapa? Karena kalau 5R kan itu bisa terlihat oleh mata Pak ya. Kalau area bersih, enggak, kotor sama enggak itu bisa kelihatan ke mata ya. Makanya audit ini sangat diperlukan. Salah satunya yaitu untuk tetap memotivasi
untuk karyawan bahwa untuk masalah kerapian kebersihan area kerjanya itu dipantau terus ya. Biasanya kita ada tim ya, kita bentuk tim untuk audit ini. Jadi audit khusus 5R gitu ya. Oke, next Pak. Nah, tujuan penerapan rawat ini sendiri yaitu pertama untuk menjadi kebiasaan ya yang akhir-akhirnya ntar akan menjadi budaya ya. Nah, suksesnya 5R ini sendiri yaitu sejauh mana orang melakukan ya kegiatan 5R ini sendiri ya. Karena jujur kalau apalagi di perusahaan ya yang karyawannya ribuan ya, misalkan 1.000 ataupun sampai 10.000 ya, itu sangat-sangat susah Pak. Karena dia akan membawa faktor kebiasaan dari rumahnya. Kalau orangnya dari rumahnya istilahnya rapi, suka kebersihan, ya, ya jangan jarang suka ngotorin tempat ataupun apa. Nah itu enak eh, dibinanya di perusahaan. Tapi kalau misalkan yang biasanya jorok ataupun apa, nah itu yang agak susah. Nah untuk penerapan 5R ini sendiri, ya minimum itu kita 3 tahun Pak. Ya 3 tahun ya minimum 3 tahun itu bisa diterapkan ya. Kenapa? Karena ini berhubungan sama kebiasaan sama sifat habit kebiasaan orang-orang itu sendiri gitu. Itu rata-rata biasanya 3 tahun ya baru bisa mulai mereka menerapkan kegiatan-kegiatan 5R ini sendiri. Nah, yang kedua ya, ini sama untuk kegiatan 5R ini biasanya yang pertama kita harus ada paksaan juga dari pihak manajemen supaya kegiatan 5R ini sendiri bisa berjalan ya. Terus yang berikutnya ya, inisiatif perbaikan akan muncul dengan sendirinya ya kalau misalkan kebiasaan 5R ini sudah dijalankan ya di perusahaan itu sendiri ya. Kenapa? Karena ya sifat dasar manusia kan pasti akan senang akan kebersihan ya. Karena bersih itu kan istilahnya kita menempati pabrik atau ruangan kalau bersih kan enak menempatinya ya, kita akan betah. Tapi kalau misalkan kotor, pengap dan lain sebagainya biasanya tidak akan betah orang itu di dalam pabrik itu atau ruangan itu gitu ya. Oke, berikutnya jadi prinsip penerapan rawat ini sendiri apa? Satu, menerapkan visual control ya. Visual control itu ya yang tadi kita ada standarnya, terus untuk perlengkapan ada dibikinin rumahnya, labelnya dan lain-lainnya. Visualisasi standar kerja di area kerja ya. Jadi biasanya kita untuk di standar itu kita foto Pak. Misalkan perlengkapan kerja posisinya harus seperti ini, terus untuk kebersihannya harus seperti ini ya. Nah, itu biasanya ntar kita masukkan ke standar itu sendiri. Jadi orang itu bisa melihat di foto sama aktual lapangannya itu harus sama, Pak. Ya. Nah, harus samanya dengan apa? Dengan kegiatan ya ini bersih-bersihnya, rapi-rapinya akan terus berjalan gitu ya. Terus yang ketiga, standarisasi atribut kerja ya. Nah, ini label dan lain-lain ya. Jangan label juga sama. Biasanya yang namanya label kan itu biasanya terbuat dari kertas atau di laminating. Nah, biasanya dengan berjalannya waktu itu biasanya suka rusak. Nah, dalam konsep 5R ya sama label ya yang udah rusak atau garis line yang udah rusak itu harus terus diupdate terus ya. Kenapa? Karena barangnya bersih tapi labelnya rusak atau kotor. Nah, itu harus sekalian juga diupdate terus ya. Terus yang berikutnya standarisasi rambu-rambu K3 juga ya. Karena 5R ini ya salah satunya pasti akan berhubungan sama rambu-rambu K3 ya. Terus yang kelima standarisasi indikator untuk penerapan warna ya. Oke, next. Berikutnya, Pak. Oke. Oke, jadi ini diagram untuk perawatannya ya, rawat ya. Jadi rawat itu kelanjutan dari ringkas, rapi, resik ya. Nah, rawat ini sendiri faktor utamanya yaitu menentukan item kontrol ya. Terus penentuan kondisi abnormal atau tidak suatu ruangan itu ya. Terus kontrol sistem ya. Terus countermeasure action-nya ya. Terus preventive action-nya harus seperti apa ya. Itu poin-poin untuk yang di diagram rawat itu sendiri ya. Mungkin untuk next berikutnya kalau misalkan ada waktu saya mau jelaskan yang
kontrol sistemnya harus seperti apa, preventif aksinya harus seperti apa ya, supaya apa kegiatan ringkas rapi resik ini bisa berjalan efektif di perusahaan. Ya, seperti itu. Oke, next Pak. Nah, yang terakhir ya, ini pengertian dan definisi tentang rajin ya. Jadi 5R yang terakhir itu rajin, Pak. Ya. Nah, definisi rajin itu sendiri apa? Ya. Jadi pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahap 5R ya. Nah, ini masalah kedisiplinan ya, ini sangat menguras waktu dan tenaga juga ya, menguras kesabaran juga kadang-kadang kalau kita sebagai petugas 5R ya. Jadi faktor 5R yang terakhir yaitu rajin ya, yaitu memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan seluruh tahapan 5R itu sendiri. Oke, next-nya Pak. Terus saya jelasin. Oke. Nah, kegiatan kebersihan ya atau rajin itu sendiri ya, biasanya kalau misalkan kita lemparkan ya, biasanya tidak akan berjalan. Tapi harus ada apa? Yang pertama jadwalnya ya, jadwal orang yang harus bersih-bersih ya. Terus yang kedua biasanya harus kita contohin juga Pak ya. Biasanya pimpinan SIP-nya atau pimpinan regunya atau sampai top manajemen, GM atau direkturnya ya, itu harus mencontohkan juga Pak ya, mencontohkan contoh ya. Mungkin kalau saya baru eh, apa kalau di perusahaan Jepang ya, itu pimpinan perusahaannya ya, itu kalau misalkan dia setiap hari ya tidak melakukan kegiatan rajin-rajin itu biasanya dia akan malu sendiri Pak ya, akan malu kenapa karena budaya dia ya untuk konsep 5 ini itu untuk rajinnya sendiri itu harus benar-benar dijalankan tiap hari, jadi bukan hanya seremonial atau teori saja tapi harus dijalankan. Nah, dengan konsep seperti itu mudah-mudahan anak buahnya yang di bawahnya itu bisa ngikutin ya apa yang dilakukan atasannya gitu ya. Jadi untuk rajin ini yang salah satunya yaitu harus dibikinkan jadwalnya ya, terus area-area kerjanya harus jelas juga, terus pesertanya ya semua harus diusahakan dilibatkan. Jadi jangan ada diskriminasi karena kalau udah ada diskriminasi ini biasanya untuk faktor kerajinan ini akan membuat orang males ya untuk mengerjakannya. Kok dia nggak ngerjain, kita yang harus ngerjain ya. Kok kenapa hanya orang ini aja sedangkan dia enggak gitu ya. Makanya dari faktor rajin ini ya 5R yang terakhir yaitu masalah rajin yaitu harus di dicontohkan oleh pimpinannya langsung Pak gitu. Oke. Oke, yang berikut ya ini ya yang masalah rajin yang terakhir ya. Ini saya hanya ada satu kunci clue-nya. Yang pertama, kalau kegiatan 5R semua udah bisa dijalankan dari permainan ini sendiri ya, kita udah bisa satu posisi tempatnya enak, angka-angkanya udah satu ukuran, satu kotak ya. Ini bisa akan terlihat apa lebih cepat mengerjakannya. Tapi clue di sini apa? Kadang dalam suatu pekerjaan ataupun apa ya, ini ada satu contoh di sini tugas permainan mencoret angka dari 1 sampai 49, waktunya hanya itu 10 detikan ya, itu. Nah, kalau misalkan orang itu pintar ya, ini mencoret ya, ini mungkin angka 10 detik ini mungkin dia bisa hanya dengan 2 detik saja atau 3 detik. Contohnya apa? Jadi angka 1 itu kita kan ini mencoret ya. Jadi angka 1 coret semua sampai angka 10. Angka 11 coret sampai angka 20. Nah, terus 21 sampai 30, 31 langsung coret tanpa dipotong-potong. Ya, itu kunci dari permainan yang kelima ini. Ya, dengan sistem seperti itu, jadi pekerjaan kita ya yang orang lain membutuhkan waktu misalkan 1 jam, kita hanya membutuhkan waktu misalkan hanya setengahnya atau bahkan 10 menit.
Dengan apa? Dengan teknik-teknik yang telah kita pelajari dengan apa? Analisa tadi. Gitu, ya. Oke, next, Pak. Oke, ya ini untuk standarisasi untuk kerajinannya, ya. Next, Pak. Oke, ya. Jadi inti dari penerapan rajin ini yaitu rajin adalah langkah terakhir, yaitu penyadaran diri akan etika kerja, ya. Rajin itu harus bisa mendisiplinkan terhadap standar, ya. Terus saling menghormati juga, malu melakukan pelanggaran, ya. Terus senang melakukan perbaikan. Oke, next, Pak. Oke, prinsip penerapan rajinnya sendiri, ya. Ini pembiasaan, ya, melakukan pekerjaan dengan benar secara berulang, ya. Lakukan yang harus dilakukan, terus jangan melakukan yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena tadi kan kita udah ada standar, jadi standar itu harus baku. Jadi jangan dilebihkan atau jangan dikurangin dari standar-standar yang telah kita tentukan atau bikin seperti itu. Ya, oke, next, Pak. Oke, diagram pembiasaan disiplin sendiri ya ini ya, resik, rapi, ringkas itu harus menimbulkan rasa rajin, ya. Rajin itu rawat, ya, itu dari rajin, ya, itu akan kembali ntar ke posisi 5R yang keempat, yaitu rawat, yaitu pembiasaan aktif dan kreatif, ya. Nah, untuk target PDCA, ya, ini target PDCA itu integrasi sistem, ya, quality management system, ISO, total quality mutu, gugus kendali mutu, job desk dan lain-lainnya, ya. Oke, next, Pak. Oke. Nah, jadi hal penting untuk 5R bisa diterapkan, ya ini ada beberapa poin, ya. Satu, membutuhkan keterlibatan, ya, partisipasi semua orang dalam organisasi dari level atas sampai level bawah, gitu, ya. Jadi semua karyawan itu harus melaksanakan kegiatan 5R ini sendiri, ya. Terus membutuhkan komitmen manajemen untuk memastikan kegiatan 5R itu dilakukan setiap hari dan dianggap sebagai prioritas, ya. Nah, kadang-kadang mindset karyawan atau mindset siapapun, kadang ke 5R ini dia sebagai support aja, ya. Jadi bukan poin utama dalam kegiatan proses produksi itu, ya. Makanya selalu tidak bisa berjalan karena anggapan mindset seperti itu. Makanya harus dibuat komitmen dari manajemen atasnya dulu, ya, bahwa kegiatan ini harus jadi prioritas utama, ya, selain proses produksi itu sendiri, ya. Merubah persepsi semua orang dalam organisasi bahwa 5R lebih dari sekadar program kebersihan sendiri, ya. Terus menerapkan 5R secara konsisten untuk perubahan budaya, ya. Terus melakukan audit, ya, 5R secara teratur, ya. Terus membutuhkan edukasi tentang konsep dan keuntungan aktivitas 5R sendiri, ya. Nah, biasanya poin terakhir, ya, biasanya kita di perusahaan kita itu untuk kegiatan 5R ini biasanya suka ada perlombaan, Pak. Jadi area ruangan mana, ya, itu yang paling rapi, bersih, sama itu biasanya kita ada kasih piagam, Pak. Kasih piagam sama hadiah, ya. Hadiah untuk apa? Untuk memotivasi seluruh karyawan, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan 5R ini sendiri. Seperti itu. Oke. Next, Pak. Oke, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk konsep 5R di manufacturing itu seperti itu, Pak. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Arif sebagai hostnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deli, luar biasa teman-teman ya. Terima kasih banyak sudah mengisi untuk sharing di kolega Pak Deli. Nah, untuk selanjutnya nih sudah ada yang bertanya nih Pak Deli, tapi sebelum itu ya saya mau memberikan informasi dulu nih. Kita mau memberikan informasi buat teman-teman semuanya sebelum kita langsung ke sesi diskusi ya. Sudah tampil Pak Deni dan Pak Deli? Sudah. Ya, Pak. Nah, teman-teman silakan untuk bisa di-subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Deni karena untuk video-video kolega itu akan di-upload juga di channel YouTube-nya Kak Cik Deni supaya tidak ketinggalan video-videonya. Dan ada beberapa informasi untuk teman-teman semuanya, dimulai dari perpanjangan lisensi dan juga SKP. Silahkan Pak Deni. Oke, ya, dari tadi kita belajar bermain tentang 5R. Nah,
Jadi teman-teman semua, nah ada juga nih untuk mengingatkan bagi teman-teman semua yang sudah punya SKP dan lisensi, pastikan SKP lisensinya masih update. Kalau udah mau expired segera perpanjang, karena kalau sudah lewat dari 1 tahun perpanjangannya bisa harus refreshment. Ini kita ada promo nih teman-teman semua ya untuk perpanjangan SKP dan lisensi hanya 1,5 dan 999.000 saja. Lalu berikutnya, kalau perusahaan Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang menginginkan sertifikasi SMK 3, ini juga ada untuk kontraktor hanya 19,5 juta saja, dan untuk pabrik hanya 24,5 juta saja. Namun kalau mau langsung dapat 4 sertifikat sekaligus, teman-teman bisa ambil 9.001, 14.001, dan 45.001 serta SMK 3 ya, hanya 45 juta saja. Perusahaan Bapak Ibu semua bisa ikut tender ya. Nah, kalau ingin berkecimpung ya dan nyemplung langsung kerja di bidang K3. Nah, teman-teman harus punya certified yang namanya ahli K3 umum. Nah, ini kita ada running di tanggal 3 sampai dengan 18 Oktober ya. Semua full online. Kalau teman-teman pendidikannya SMA, SMK kan nggak bisa ikut yang ahli K3 Kemenaker. Bisa ikut yang ahli K3 muda versinya BNSP. Kalau sudah punya sertifikat ahli K3 umum, lanjutkan lagi ke auditor SMK 3 karena syarat ikut auditor SMK 3 wajib ada ahli K3 umum ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut nih, harganya sangat terjangkau sekali, hanya 2,5 juta saja nih ya untuk auditor SMK 3. Tapi pastikan sudah ahli K3 umum terlebih dahulu. Nah, kalau teman-teman semua seorang teknisi atau bergerak di bidang kelistrikan harus punya certified juga namanya teknisi K3 listrik. Ini bagi teman-teman yang tamatan SMA atau SMK. Tapi kalau teman-teman tamatannya D3, minimal D3, teman-teman bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, ahli K3 listrik ini kita 18 hari tatap muka ya, jadi bukan online. Nah, kalau kerjanya di bidang konstruksi, bisa juga yang ikut yang ahli muda K3 konstruksi tanggal 17 sampai 22 Oktober nih. Nah, ini sangat terjangkau sekali, hanya 3 jutaan saja. Dan ini full online ya, teman-teman semua ya, selama 6 hari. Nah, ini juga kalau mengawasi dan merencanakan sebuah perancah, teman-teman harus punya certified namanya supervisi atau supervisor perancah. Tapi kalau kita melakukan proses pembongkaran dan pemasangan perancah, teman-teman harus punya teknisi K3 perancah nama sertifikatnya. Kalau teman-teman tergabung di dalam tim tanggap darurat, teman-teman harus punya minimal petugas peran kebakaran kelas D yang bisa memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Dan kalau teman-teman tergabung juga di dalam tim P3K, ini juga ada harga yang khusus ya, 3,5 juta saja, 3 jutaan saja ya, tanggal 10 sampai 14 Oktober nih, petugas P3K. Kalau kita kerja di ketinggian, nah kalau ketinggiannya masih di atas platform, teman-teman bisa ikut yang TKBT 2 ya. Tapi kalau kerja di ketinggiannya menggunakan akses tali, ya teman-teman harus punya TKPK 1 namanya ya. Ini juga sangat terjangkau sekali teman-teman semua ya. Dan ini semua kita praktekkan semua ya. Nah, ini juga yang paling banyak dipalsukan. Nah, kita ada yang aslinya yaitu operator forklift ya. Operator forklift teman-teman bisa ikut secara online, nanti prakteknya juga di pabrik teman-teman semua. Jadi nggak perlu datang ke Jakarta ya, bisa via Zoom. Nah, kalau kita seorang dokter, dokter harus punya certified namanya Hiperkes. Ini juga full online. Termasuk juga para medis ya, harus punya sertifikat Hiperkes. Berikut adalah standar alat tulis ya yang fasilitas yang diberikan oleh Widyatama seperti tas, buku agenda, rencana, pin, kartu flash BCA ya, pulpen touchscreen dan lain sebagainya termasuk ke meja ya. Ini adalah bagian dari fasilitas Widyatama, akan disesuaikan dengan pelatihannya dan akan kita kirim melalui kiriman kilat kita yaitu namanya Tiki ya. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan jaket yang saya gunakan dengan Pak Arif gunakan, teman-teman bisa masuk ke Widyatama online shop yang tersedia di Tokopedia. Termasuk kalau teman-teman semua pengen ikutan pelatihan tapi belum ada uang, pengen cicilan 0%, teman-teman bisa masuk ke Tokopedia, bisa pilih bank apapun ya. Silakan masuk ke Tokopedia Widyatama online shop namanya. Oke, silakan dilanjutkan Pak Arif.
Oke, nah teman-teman kalau misalkan ada yang ingin belajar lebih lanjut tentang K3, nah ini dia Mediatama hadir dengan platform e-course K3 nomor 1 di Indonesia, namanya Milea, Mediatama Learning Academy. Di sini akan ada banyak sekali teman-teman untuk e-course mengenai K3 dan seputar K3. Silakan dikunjungi milea.app. Oke. Nah, dan untuk teman-teman semuanya yang sedang mencari pekerjaan, jangan khawatir, di www.mediatama.co.id juga sudah tersedia menu karir ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan klik aja menu karir, lalu nanti akan muncul untuk ratusan karir yang sudah terupdate setiap harinya ya. Dan juga buat teman-teman semuanya, tentunya untuk memasuki lamaran pekerjaan harus dibuat CV ya. Nah, CV online ini tersedia juga di aplikasi Mika Super App K3. Tinggal klik aja buat CV online, kemudian tinggal dipilih template CV-nya, lalu tinggal diisi aja nih kolom-kolom yang kosong dan juga beberapa tambahan seperti PDF-nya. Silakan klik aja selanjutnya, otomatis nanti akan proses download ya hingga 1-8 menit untuk ditunggu, atau nanti teman-teman bisa cek juga nih di menu akun, kemudian history CV akan muncul seperti ini, ada history CV yang teman-teman buat. Nah, lanjut lagi, ada kesempatan untuk teman-teman mendapatkan uang sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gampang teman-teman, silakan untuk menggunakan sistem referral ya yang ada di menu akun. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk sistem referral ini teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa klik aja di menu akun, kemudian ada referral ya. Nanti akan muncul seperti ini nih kode referral punya kita. Tinggal dikopiin aja, lalu nanti langsung bisa disalin ke kolom kode referral. Dan ini hanya untuk yang berbayar ya teman-teman. Kalau untuk yang gratis seperti hari ini itu tidak bisa, hanya untuk pelatihan yang berbayar saja. Nanti akan otomatis muncul seperti ini nih. Ada tulisannya referral dari akun kita. Otomatis nanti orang yang mereferensikan ya dia mendapatkan 5% dari harga pelatihannya. Nah, orang yang mendaftar mendapatkan potongan sebesar Rp100.000. Oke. Nah, untuk sistem referral ini teman-teman, silakan untuk bisa disalin tadi ya. Oh, ini. Nah, kemudian untuk penarikan saldonya teman-teman, silakan klik ubah rekening dulu untuk memasukkan rekening kita. Kemudian nanti langsung isi aja nama-namanya, kemudian ada tarik saldo. Nah, tarik saldo ini hanya bisa ditarik ketika saldo kita sudah mencapai 1,3 juta rupiah. Oke, nah untuk share pelatihan juga gampang, silakan pilih aja salah satu pelatihannya, klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, nanti akan muncul seperti ini, bisa dibagikan ke berbagai sosial media, ataupun untuk menghubungi tim kami juga ada, tinggal diklik aja, dan untuk mengunduh proposal juga sudah bisa diklik unduh proposal. Nah, untuk teman-teman yang ingin informasi lebih lanjut ya mengenai informasi pelatihan, silakan kontak di nomor yang tertera di layar, dan juga follow juga akun sosial media kami di @mediatama untuk Facebook, untuk Instagram, untuk Facebook Tama Mediatama Sertifikasi. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Kak Cik Denny dan follow akun TikTok-nya Kak Cik Denny. Oke, nah sudah banyak nih pertanyaannya Kak Cik Denny dan juga Pak Deli. Silahkan Pak Denny dan juga Pak Deli. Oke, kita akan bahas satu persatu nih teman-teman semua ya. Dari Pak Mustaqim. Nah, Pak Mustaqim bertanya nih Pak Deli terkait dengan visual manajemen, apakah ada SNI-nya untuk industri manufaktur? Karena kalau di mining itu ada. Nah, silakan Pak. Standarnya. Di unmute dulu Pak, suaranya belum masuk. Oke. Untuk demarkasi ya, untuk ini yang saya terapkan ya di pabrik kita itu ada standarnya Pak. Cuman untuk standarnya itu contoh misalkan untuk jalan pejalan kaki atau barang Pak. Ya, biasanya kita gunain untuk barang-barang itu ya, misalkan barang yang limbah B3 atau beracun ya, biasanya untuk area lane-nya itu kita warna merah Pak ya. Jadi kita ikut untuk demarkasi dari K3-nya gitu Pak ya. Tapi kalau secara SNI-nya itu saya belum menemukan Pak itunya. Ya untuk aturannya
misalkan untuk barang-barang yang tidak berbahaya atau apa itu harus warna demarkasi warnanya apa gitu ya. Mungkin itu aja Pak, sepengetahuan saya gitu. Oke, seperti itu ya Pak Mustaqim. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Denny Rahmat juga nih. Kalau misalkan 5R ini diterapkan di bagian shift kerja, nah itu sistem serah terima berita acaranya seperti apa itu pada saat pergantian shift? Oke. Untuk untuk penerapan 5R dalam ruang lingkup kerja ya, untuk si pergantian kerja sesuai waktu kerja, itu kalau di kita ya, yang telah kita terapkan, biasanya kita ada berita acara Pak. Jadi berita acara ini istilahnya berita acara pergantian shift. Jadi pergantian shift itu tidak hanya menjelaskan tentang proses pekerjaan produksi ya, tapi kita ada juga proses untuk pekerjaan pembersihan area kerja di produksi itu sendiri gitu. Jadi tiap shift itu kalau di kita itu dibikinkan Pak, dibikinkan list ya. Jadi yang kan kita bekerja non shift sama shift. Nah, yang non shift ini, yang khusus petugas 5R ini, dia akan patrol Pak. Patrol ya itu di area produksi atau pabrik ya, kira-kira area-area mana aja yang harus dibersihkan ya. Setelah itu baru kita tulis di form ya, namanya form alih kerja. Jadi alih kerja ini ada 2, alih kerja khusus ke produksinya ya, alih kerja untuk pembersihan area kerjanya Pak. Nah, biasanya di situ kita selalu tulis, nanti pimpinan shift itu di kita biasanya suka ada briefing Pak. Jadi sebelum masuk itu kita ada briefing tentang masalah K3, terus masalah proses produksinya, ya, terus yang terakhir itu masalah kebersihan area kerja di pabrik atau di area produksinya. Nah itu di situ biasanya suka dibacakan Pak. Misalkan dari tim 5R, posisi area kerja ini aja yang harus dikerjain ya di shift 1, shift 2, atau shift 3. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kita ada tulis form ya, terus disampaikan ke pimpinan shift-nya ya untuk diinformasikan di briefing awal masuk shift Pak. Seperti itu. Oke, itu aja mungkin Pak. Seperti itu ya Pak Denny ya, Pak Denny Rahmat. Nanti silakan dibuatkan formulirnya dulu, instruksi kerjanya dulu, lalu disosialisasikan. Nanti setiap ada pergantian shift wajib menuliskan formulir ya. Formulir tersebut nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan pada saat pergantian shift. Lanjut. Pertanyaan dari Pak Arya Widya. Nah, mengenai klausul dalam melakukan audit 5R. Maksudnya apa nih? Nah, mungkin sistem apa yang bisa diadop di dalam 5R itu mungkin ya. Nah, silakan Pak. Kalau secara klausulnya sih kita nggak ada ya, beda sama ISO ya. Kalau ISO kan itu ada klausul khususnya, klausul 1, 2, sampai 10-nya. Nah kalau dalam 5R itu klausulnya sebenarnya saya mengadopsi dari ISO itu ya. Tapi untuk kata-kata ininya itu kita bagi Pak. Contoh misalkan ringkas ya. Ringkas itu kita ada beberapa klausul yang harus ntar diaudit ya. Jadi untuk formnya ya, formnya itu kita bagi ya menjadi item ringkas, rapi, terus rawat dan resik, rawat dan rajin. Nah, di klausul ringkas itu saya bikin misalkan 1.1. Kalau di industri pabrik atau apa ya, biasanya saya tulis tuh kriteria untuk orang mengaudit itu ntar apa. Contoh misalkan barang yang tidak diperlukan tidak terdapat di area kerjanya. Ya, terus poin 1.2-nya misalkan barang yang tidak dipakai dipisahkan dan diberi label dan lain sebagainya gitu. Nah, poin-poin ini saya dapatkan itu dari analisa lapangannya, Pak. Ya. Jadi kira-kira dalam analisa lapangan itu ya apa aja sih yang biasa mengotori area kerja kita, mau mesin, mau barang ataupun apa, ya. Nah itu kita dituliskan Pak.
Jadi kita bikin klausul tersendiri ya berhubungan masalah 5R ini sendiri. Jadi inti dari 5R ini kan gimana sih supaya barang bersih, rapi gitu ya. Nah, itu kan teorinya. Nah, untuk pelaksanaannya, nah kita bikin klausulnya sendiri gitu ya. Mungkin ntar Pak Arya bisa hubungi saya kalau misalkan pingin form klausulnya seperti itu, Pak. Oke, Oke, jadi gitu makasih ya Pak. Pak Arya ya. Jadi kalau pada saat audit, ya audit ISO 9001, 45001 gitu ya, nanti dimasukkan aja di dalam beberapa kriteria, khususnya kalau di SMK 3 itu ada fasilitas ya. Nah, Ya. dalam fasilitas itu bisa dimasukkan juga terkait dengan implementasi 5R. Jadi seperti itu Pak Arya Widya. Lanjut lagi, bagaimana dengan 5R itu bisa membudaya di sebuah perusahaan? Apakah dengan menerapkan sanksi yang keras agar budaya 5R bisa tercipta? Silakan Pak Deli dari Pak Zaki. Oke. Oke Pak Ahmad ya. Jadi menurut pengalaman saya Pak ya, ini di dunia manufaktur, yang pertama itu sih keteladanan dulu Pak ya. Jadi keteladanan dari pimpinan pusat ya, jadi pimpinannya ya, pimpinan perusahaannya. Nah, itu setelah ada keteladanan, terus yang kedua itu komitmen dari manajemen ya. Manajemen ini ya biasanya kalau dalam pabrik ada direktur utama ya, terus sama manajer-manajernya ya. Nah, setelah itu baru kita bentuk dulu Pak timnya, tim 5R-nya sendiri. Nah, untuk tim 5R ini sendiri biasanya kita ambil dari tiap-tiap bagian departemen-departemen. Ya, istilahnya yang dia itu punya eh, kekuasaan lah ya. Jadi kekuasaan terus sering eh, dituakan istilahnya di rekan-rekan kerjanya. Nah, kita ambilin seperti itu. Nah, setelah itu ya baru setelah tim kita bentuk ya, baru kita yaitu sosialisasi Pak. Sosialisasi ke semua karyawan bahwa untuk kegiatan 5R ini sendiri itu wajib semua dilaksanakan ya. Nah, kalau misalkan dengan sosialisasi terus keteladanan sama ini itu belum ini ya sanksi terakhir ya, itu ya sanksi keras ya seperti SP1, SP2, SP3. Tapi biasanya kalau misalkan poin 1, 2, 3 ini bisa dilaksanakan, biasanya semua karyawan sih nurut Pak. Karena jujur, karena karyawan kan istilahnya dia bekerja di sana kan perlu untuk istilahnya lingkungan kerjanya untuk rapih, bersih gitu. Ya, itu Pak. Jadi yang pertama keteladanan, terus komitmen dari manajemen, ya, terus pembentukan tim 5R-nya, sosialisasi, dan terakhir ya sanksi keras. Tapi sanksi keras ini ya itu jalan terakhir Pak untuk membudayakan 5R ini sendiri, gitu Pak. Oke, jadi kesimpulannya sanksi itu masuk juga bagian dari untuk membudayakan K3, budayakan 5R ya Pak ya. Iya, betul. Ini adalah yang terakhir ya, gitu ya teman-teman semua ya. Tapi kalau mungkin di tempat masing-masing akan berbeda ya, tergantung dari budayanya masing-masing ya. Betul. Oke, lanjut lagi. Pak Eko Pujianto bertanya, nah 5R, yang kelima ini kalau nggak salah itu di rawat dan rajin. Nah, itu bentuknya bisa nggak sosialisasi dan pengecekan inspeksi saja formulirnya? Silakan Pak, kalau di proyek konstruksi ini dia bertanya. Oke. Itu bisa saja Pak. Jadi bentuk sosialisasi. Cuman kalau sosialisasi kan istilahnya untuk rawat sama rajin itu ketindakannya Pak ya. Jadi kalau hanya sosialisasi terus sama pengecekan tapi tidak ada istilahnya aktual langsung di lapangannya, ya itu biasanya akan tidak jalan Pak, gitu ya. Jadi untuk menurut saya ya, ini untuk pendapat saya gitu. Jadi selain sosialisasi dan pengecekan, ya itu kita harus langsung action melaksanakan di lapangannya Pak, gitu. Ya.
Nah, itu bisa yaitu form audit yang tadi, Pak, ya. Jadi form audit ya untuk kolosal poinnya itu ya. Itu ntar dari tim 5R kan akan menilai. Nah, dari penilaian ini sendiri ya, itu biasanya kita akan laporkan ke manajemen supaya ada tindakan keras ya untuk misalkan untuk inspeksi ataupun untuk rawat rajinnya ini tidak jalan gitu, Pak, untuk ininya. Oke, jadi seperti itu ya Pak Eko ya. Jadi masih diperbolehkan, silakan, tapi lalu harus ada actionnya juga. Jadi bukan hanya pengecekan inspeksi saja. Lanjut, Pak Bambang Budi Harjo juga bertanya, bagaimana mengantisipasi kehilangan tools, yang mana tools ini notabene banyak orang yang menggunakannya. Itu cara monitoring 5R-nya itu kayak gimana tuh Pak terhadap tools ini? Silakan. Apakah harus pakai form sendiri atau kayak gimana tuh cara praktisnya? Oke. Yang seperti tadi Pak, harus ada standar Pak ya. Jadi standar, jadi tool-tool ya. Jadi pertama kita bikin standar. Jadi perlengkapan atau alat-alat apa aja yang dipakai di area kerjanya itu ya. Nah, kalau misalkan udah ada standar, setiap orang kan biasanya melihat Pak ya, itu yang ada di area itu ya karyawannya ataupun karyawan bagian lain biasanya kan dia akan melihat Pak. Jadi kalau misalkan untuk mengantisipasi kehilangan itu, jadi cepat hari itu atau jam itu hilang, itu langsung harus ada laporan, Pak. Ya, laporannya seperti apa? Yaitu dilihat di pengecekan standar bisa harian, ya. Biasanya kalau 5R untuk perlengkapan alat-alat itu, ya, kita serahin ke pimpinannya, Pak. Misalkan kalau di pabrik pimpinan shiftnya atau pimpinan regunya atau apanya, dia yang bertanggung jawab 100%. Jadi kalau hilang, ya standarnya udah ada, misalkan di maintenance ada 20 alat ya, 20 alat udah kita pajang ya di dinding ataupun di mana ya, itu ternyata hilang ya. Yang langkah pertama ya kita cari barangnya. Nah, kalau tidak ketemu biasanya pimpinan shift itu yang harus mengganti, Pak. Jadi dengan cara seperti itu ya mudah-mudahan ya perlengkapan kerja itu tidak hilang, karena kalau hilang ya harus diganti dengan orang PIC-nya ya, PIC ruangan itu sendiri gitu Pak. Ya. Oke, gitu ya Pak Bambang ya. Jadi wajib ada dulu sistem dulu yang ada di internal perusahaan Bapak. Oke, satu pertanyaan lagi, langsung bertanya dengan narasumber kita, Pak Eko Bayu Raharjo. Silakan Pak Eko. Wah, ini ada tulisan Jepang ya. Apa Chinese nih? Oke, silakan Pak Eko. Di-unmute terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman, boleh silakan raise hand. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko. Oke, Assalamualaikum. Saya sedikit ingin bertanya. 5R itu kan ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ringkas, rapi, resik itu adalah sifatnya fisik. Rawat, rajin adalah sikapnya mental. Ini pertanyaannya ini menyangkut Pak Eko yang tadi dan Pak Harjo ya. Kok jadi sama ya namanya. Nah, itu jadi dari Pak Eko kan kalau nggak salah tadi bagaimana bentuknya ya. Sama saya juga pertanyaannya, bagaimana mengaplikasikannya dari kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, ini pertanyaan saya. Terus kalau untuk Pak Harjo Pak ya, sharing aja ya Pak, sharing ya. Ini ya, 5R sharing. Biasanya maintenance itu bagusnya kalau sudah tertata rapi gitu ya, kayak tadi uniform atau bentuk fungsi gitu ya. Sudah ada tempatnya, itu baiknya pakai peneng. Operator itu punya peneng dengan kode nomor masing-masing. Setiap dia ngambil barang, harus peneng taruh situ. Dan setiap tempat itu ada orang yang bertanggung jawab. Jadi sore kalau mau tutup, itu dia bisa lihat, oh nomor 1 belum ngembaliin barang. Begitu aja sharingnya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko, luar biasa ya. Silakan Pak Deli terkait dengan yang sama tadi 4 dan 5 tadi ya. Oke. Untuk rawat dan rajinnya itu seperti apa? Boleh didetailkan lagi Pak, silakan. Oke.
Oke, mungkin sama ya seperti Pak Eko tadi sebenarnya konsepnya ya. Jadi konsepnya kan kalau 4-5 ini berhubungan sama sifat dan kebiasaan orang gitu. Jadi ya yang pertama menurut saya, pandangan saya ya pertama kita harus mencontohkan, terus yang kedua sistemnya harus dibuat sejelas mungkin dulu Pak. Ya, jadi jangan abu-abu ya, karena orang biasanya tidak bisa melaksanakan itu karena pertama dia nggak tahu, nggak jelas gitu. Makanya sistemnya kalau misalkan udah dibikin sejelas mungkin, nah baru ntar kita sosialisasikan juga. Sosialisasikan ya kalau perlu kita ajak semua karyawan itu praktekin langsung. Contoh misalkan ambil barang, ini sepele mungkin ya. Contoh di kita mungkin ada namanya proses packing, Pak. Packing itu hanya ngambil karena kita perusahaan cat itu ngambil wadahnya itu kan ada namanya black sama pel, Pak. Nah, black pel itu hanya cuman ngambil di gudang bahan baku kita, ngambil terus diisi ya. Nah, untuk cara pengembaliannya, nah ini ya, kadang cara pengembaliannya ini kalau dia tidak jelas, oh harus diletakinya di posisi rak ini nomor 2 misalkan. Nah, itu kalau tidak jelas, itu dia bisa nyimpan mungkin di posisi nomor 3 atau apa yang ada barang namanya black itu sendiri. Nah, ini kan kembali kepada yang sifat rawat ini ya. Jadi sistemnya dulu Pak menurut saya. Jadi sistemnya harus jelas dulu. Jadi semua orang itu harus ngerti ya posisi barang ini harus di mana ya seperti itu untuk penyimpanannya dan lain-lainnya. Jadi kalau misalkan sistem ini udah dibikin, udah sejelas ya. Karena kebanyakannya yang saya amati orang tidak mau melakukan misalkan mengembalikan atau apa karena pertama karena ada ketidakjelasan ya. Posisinya misalkan untuk pengembalian kunci ya. Kunci itu kan posisi letak tempatnya mungkin ada beberapa tempat ya. Nah, makanya untuk tempatnya itu sendiri kita harus clearin jelasin di sistem 5R-nya sendiri gitu ya. Makanya untuk benar-benar ini bisa membutuhkan waktu 3 tahun, minimal 3 tahun, Pak. Karena dari hal kecilnya juga kita biasanya harus ada terus sosialisasi terus. Seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu, Pak, yang bisa saya sampaikan sharingnya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semua, untuk rawat dan rajinnya memang butuh sosialisasi yang intens buat para pekerja atau tim Bapak Ibu semua. Oke, Pak Arief, sudah pukul 3, saya kembalikan lagi ke Pak Arief. Silakan. Oke, terima kasih Pak Deli dan juga Pak Denny. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti webinar hari ini, dan jangan lupa juga untuk masuk ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk bisa mendapatkan link cepat registrasi webinar untuk minggu selanjutnya. Dan sebelum kita closing ya teman-teman dan juga Pak Deli, kita sama-sama dengarkan terlebih dahulu untuk closing statement dari pembicara kita. Pada Pak Deli, dipersilahkan. Oke. Oke, makasih Pak atas kesempatannya ini. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sharing ini bisa menambah pengetahuan ya di area kerjanya masing-masing, di pabriknya atau perusahaannya sendiri ya. Intinya konsep 5R sendiri ini ya salah satu 3 pilar ya supaya perusahaan bisa maju dengan pesat. Ya salah satunya tadi K3-nya, terus ISO ya, terus yang terakhir untuk 5R. Kalau 5R ini semua berjalan, ya saya yakin ya dengan berjalannya waktu atau apa-apa, saya yakin perusahaan itu bisa maju berkembang dengan pesat ya. Persis sama seperti permainan tadi ya. Kalau misalkan angka-angka yang tadi banyak ya, itu kita ringkasin semua sampai terakhir itu mungkin untuk proses pekerjaannya kita hanya membutuhkan waktu beberapa detik saja seperti itu. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya kepada semua peserta. Mudah-mudahan ilmu yang saya sharing ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Deli dan juga teman-teman semuanya sudah hadir di acara webinar hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya bisa ikutan kembali ya di acara webinar Kolega
tiap Sabtu jam 13.00 sampai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih Pak Deli dan juga teman-teman, jangan dulu kemana-mana. Kita akan membagikan ya siapakah yang akan mendapatkan door prize persembahan dari Media Tama Academy. Dan ini door prize-nya adalah sertifikasi auditor SMK 3. Nah, syaratnya adalah untuk teman-teman yang nanti namanya muncul, untuk mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 ini harus sudah pernah mengikuti ahli K3 umum. Jadi buat teman-teman pastikan sudah mengikuti ahli K3 umum. Kalau belum nanti bisa diikuti dulu, nanti sertifikasi auditornya gratis. Nah, nanti kalau misalkan muncul ya namanya, silakan klik raise hand. Oke, siapakah yang akan mendapatkan sertifikasi auditor SMK 3 dari Media Tama Academy? Selamat kepada atas nama Hari Nur Sandi. Ada Hari Nur Sandi? Nggak ada. Oh, sayang sekali ya. Kita putarkan kembali. Siapakah yang akan mendapatkan door prize ahli sertifikasi auditor SMK 3? Selamat kepada Hendra Irawan. Oh, ada. Oke. Selamat atas nama Hendra Irawan mendapatkan 1 buah door prize sertifikasi auditor SMK 3 dan nanti akan dihubungi oleh tim kami ya di hari Minggu ataupun di hari Senin paling lambat. Terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di webinar kolega hari ini, dan jangan lupa untuk datang lagi Sabtu depan. Sabtu depan materinya tentang pengaruh petir terhadap jaringan listrik saluran udara, tegangan tinggi dalam keselamatan ketenaga listrikan. Kita akan belajar tentang listrik ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman sudah mendownload aplikasi Mika Super App K3. Oke, akhir kata saya mengucapkan saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Deli, Pak. Mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Sabtu depan. Terima kasih Pak Terima Deli. kasih, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Terima kasih.